Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir kita juz 29, yang mana juz 29 ini hampir sama dengan juz 30. Banyak menceritakan tentang peristiwa hari kiamat dan peristiwa tentang apa-apa yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Dan ini menjadi salah satu rukun dalam rukun iman, yaitu beriman atau percaya akan hari akhir atau hari kiamat. Dan seringnya kita mengingat-ingat akan hari kiamat, ini akan membuat kecintaan kita kepada dunia ini berkurang. Kenapa? Yang teringat adalah bagaimana nanti kehidupan kita di akhirat. Nah, salah satu peristiwa nanti yang akan terjadi pada hari kiamat, kalau bisa kita kasih judul pengajian kita pada malam hari ini, judulnya adalah ketika tebusan tidak lagi diterima. Karena manusia berusaha menebus diri waktu itu dengan berbagai macam cara agar selamat dari azab Allah. Tetapi sayang, apapun bentuk tebusannya tidak lagi diterima. Kita mulai dari surat Al-Ma'arij dari ayat 8. Allah memberi informasi kepada kita apa saja yang nanti diantaranya yang akan terjadi pada hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma takunus samaa'u kalmuhl. Hari itu, ingatlah akan hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. Cairan tembaga yang meleleh atau yang dituangkan. Yang jelas informasinya kepada kita seperti itu. Kalmuhl, cairan tembaga yang meleleh. Bagaimana bentuknya Ustaz? Ba'alo bentuknya itu Ustaz, langit nanti bentuk tembaga meleleh? Tidak tahu tak? Yang jelas begitu mengerikannya, begitu menakutkannya kejadian pada hari kiamat waktu itu. Maka manusia melihat ke langit, dan langit waktu itu pemandangannya tidak lagi seperti yang biasa dilihat oleh manusia. Kalau sekarang kita melihat langit, nampak keindahan, bahkan berpuisi, beribu-ribu banyaknya bintang. Tetapi ketika hari kiamat, langit keadaannya waktu itu sangat menakutkan. Manusia memandang ke langit. Kalau di ayat lain, izas sama fatarat, ketika langit menjadi terbelah. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari sudah digulung. Kejadian pada hari kiamat itu Bapak Ibu, matahari waktu itu digulung. Maksudnya apa? Awal-awalnya ketika kiamat itu nampak bumi mulai berguncang, manusia mulai panik,
mulai berlarian ke sana kemari, tidak tentu arah. Dalam keadaan itu matahari digulung, dihilangkan, kuwirat. Bayangkanlah sedang ketakutan, kepanikan, lari tidak tentu arah, tiba-tiba matahari menghilang, kalam segelap-gelapnya. Kama kalari lah cuba, hari kalam. Dan ketika memandang ke langit, ternyata langit waktu itu, wa idzan nujumun kadarat, bintang-bintang mulai berjatuhan. Dan pemandangan mengerikannya itu adalah as-sama'u kal muhl, langit seperti cairan tembaga yang dituangkan, meleleh. Saking mengerikan. Informasinya seperti itu. Banyak informasi dalam Al-Quran yang belum terjangkau oleh akal kita memahami. Tapi kita disuruh meyakini saja informasinya begitu. Kalau hari kiamat itu banyak kata-kata diungkapkan dengan kata-kata wa ma adra. Tentang hari kiamat itu Bapak Ibu, lihatlah ayatnya, wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka mal haqqah, wa ma adraka ma illiyun, wa ma adraka ma sijjin, wa ma adraka ma lailatul qadr, wa ma adraka ma hiyah. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan kata-kata wa ma adraka, wa ma adraka, tahukah kamu, maka itu bukan pertanyaan, tapi kata ulama menggambarkan bahwa peristiwa itu tidak akan terjangkau oleh akal manusia dan tidak akan pula bisa dirasa-rasakan oleh hati manusia. Tidak kata jangkau gay dia waduh. Kalau itu berkaitan dengan surga, tidak akan terjangkau bagaimana keindahan surga itu oleh fikiran dan hati kita. Kalau itu berkaitan dengan hari kiamat dan neraka, maka tentang hari kiamat itu ndak lo kata jangkau dia awak dah. Saking mengerikannya kalau tiba di hari kiamat, ndak terjangkau dia kawak leh dah. Salah satunya ayatku. Langit waktu itu meleleh seperti cairan tembaga. Baru tidak tahu ada. Itu kejadian di langit. Salah satu Allah ceritakan. Kejadian yang terjadi di langit lah banyak. Banyak. Matahari dilenyapkan. Kemudian bintang-bintang berjatuhan. Kemudian bulan pun dilenyapkan. Tidak tahu kejadian yang kata jadi itu di langit. Salah satunya akan nampak pemandangan mengerikan. Langit itu meleleh seperti cairan tembaga. Kemudian kejadian di bumi apa salah satunya? Di ayat 9 Allah sebutkan wa takunul jibalu kal'ihn. Dan gunung-gunung waktu itu menjadi bagaikan al-ihnu. Ihnu itu ihn. Itu adalah bulu. Sesuatu yang sangat ringan di muka bumi kok. Orang dulu memahaminya bulu atau kapas, kapeh. Colah kapeh bantah orang siswa dan bantah orang kini dah. Bantah orang siswa kan memang kapeh. Aculah tibo angin seraan. Apa soalnya bahamburan. Sangat ringannya di tabangan angin ken kamari. Kenapa contohnya gunung? Dan gunung waktu itu kan gitu. Karena yang paling kuat menurut manusia di muka bumi itu paling kuat tagaknya gunung.
Yang paling gadang gunung, paling tinggi gunung, paling kokoh gunung. Nah, gunung yang paling gadang, paling kokoh, paling tinggi menurut pandangan mata manusia di dunia, itu ketika hari kiamat tu batabangan buat dihembus angin bantu saringan kapeh sewaktu tu. Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tindike tu bantu kapeh di tabangan angin seringannya waktu tu. Baalah kira-kira nan selain gunung. Baalah kira-kira nan selain gunung Bapak Ibu. Tak tawayang nak ada. Nam paling gadang, paling tinggi, paling kokoh bantu kapeh, nam paling ringan di tabang-tabangan ketika hari kiamat terjadi. Semoga Allah lindungi kawak jangan sampai mencalik hari kiamat. Karena dalam hadisnya sejelek-jelek manusia adalah yang dia mendapati hari kiamat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wala yas'alu hamimun hamima. Tidak ada seorang teman karib hamimun. Itu teman karib. Yas'alu, tidak bertanya lah. Hamima. Teman karib nan sabana karib. Apa sawaknya? Kawan dakik nan sabana dakik. Apa sawaknya tu? Konco palangkin. Nan salah piak sakatiduran. Kawan dakik salah piak sakatiduran konco palangkinnya di dunia. Ketika terjadi hari kiamat tu, jankan kama nolong batanyo sindak. Jankan kama nolong batanyo sindak. Jankan orang lain nan konco palangkin sindak tanyo anu dah. Apa lainan? Lain. Apa lainan lain? Bayangkan tu. Hamimun hamima. Tak ada orang yang sadakik tu bakawan. Itulah kira. Sabana dakiknya bakawan salah muka. Tapi tak talaki kabatanyo gaya lewat waktu tu dah. Saking mengerikan. Di surat lain dan ayat lain, ketika hari kiamat itu terjadi, para wanita yang sedang hamil langsung terpancar anak tu dia. Dek ketakutan. Langsung keguguran. Langsung keluarnya dek takut. Wanita yang sangat sayang ke anaknya, lah lama ndak punya anak, kini dapat anak, ndak tanggung sayang induk aku ke anak aku dah. Tetapi ketika hari kiamat itu terjadi, sedang menyusu anak tu campaknya. Berlarinya menyelamatkan dirinya seorang. Bacampaan anak sedang menyusu. Bayangkanlah ngerinya. Di siko di ayat ko digambarkan kawan dakik pun dan sabana dakik kunco palangkin ndak kabatanyo. Apakah nyo ndak batanyo tu ndek ndak nampak? Bukan. Di ayat sabaleh yubassarunahum. Mereka saling melihat pada hari itu. Yubassarunahum. Mereka saling melihat. Bukan dek ndak batanyo, bukan dek ndak nampak. Baradui duangnya sebab ndak talkik nanyo leda. Model itu lah. Karena kengerian hari kiamat. Nah, setelah hari kiamat itu terjadi, kan mengerikan. Ada yang lebih mengerikan setelah itu, ada di mahsyar. Lebih mengerikan lo pada hari kiamat lah. Di mahsyar. Di mahsyar ko matahari jarak 1 mil. 1,6 kilo di atas kapalo. Di atas hangi
di bawah hangit, nan dipijak dalam riwayatnya meleleh seperti tembaga. Manga 1,6 kilo jarak matahari dia kepala. Matahari itu sadang angin badangkang bahasa awaknya, cuy injaan aspal tu kali telok. Buka terompa, injaan aspal. Kalau ndak tagak situ lama-lama. Ndak telok, aspal baru. Bara jarak matahari dari bumi 25 juta kilometer. 25 juta kilo. Iko jaraknya matahari dari kiamat 1,6 kilo. Di atas tuange nan diinjak angin lo meleleh seperti tembaga. Dan keadaan waktu itu kata Nabi, manusia dalam keadaan telanjang dan tidak berdiri kecuali seluas telapak kaki dan tidak pakai sendal. Bata rompa indah. Dan ndak lo lapang-lapang. Jangan dibayangkan balapang-lapang di akhirat. Di mahsyar tu. Salaweh telapak kaki seboleh depek tagaknya. Mengerikan. Iya. Dan orang menyangka waktu itu, kesimpulan kita ringkas saja. Waktu di mahsyar tu, itulah yang neraka. Bayangkanlah. Lah dianggapnya itu neraka. Sehingga datanglah orang-orang saleh meminta ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad agar dijalihan keadaan manusia kah, minta syafaat kawapangan manusia kah lagi dalam keadaan menderita medeko. Ada nantabanam dek paluahnya sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, sampai Nabi tunjuk, kata Nabi, tabanam dek paluahnya. Diminta syafaat, bacaronyo lai kadipangan manusia ko lai. Dan manusia menganggap itulah di neraka perasaannya. Dan ketika diterima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah dimulai hisab. Setelah di mahsyar dimulai hisab. Ketika penghisapan dimulai, yang Allah lakukan dulu. Ketika penghisapan akan dimulai, maksudnya ketika manusia lah dihadirkan, saksi-saksi dihadirkan, kemudian Allah hadirkan pula neraka Jahannam. Didatangkan neraka Jahannam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika mencari neraka Jahannam kolah, manusia waktu itu baru tahu bahwasanya rupanya nanti di mahsyar salam kalun di neraka. Rupanya yang di mahsyar nan selama 70 tahun akhirat. Kalau hitungan awak 70 tahun akhirat tu 25.550.000 tahun. Nyo menyangka itulah di neraka. Ternyata ketika dihisab Allah datangkan neraka. Dalam surah Furqan ayat 2 balik Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ra'atuhum min makanin ba'id." Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh. Apabila neraka melihat mereka, ra'atuhum. Bamato neraka Jahannam tu Ustaz? Itu tidak pertanyaan, cuma dia mencaliak. Bawa bantu matonya Ustaz, ndak itu kaji wak doh. Nan kawak kaji kini ko balah nasib wak nanti ketika neraka itu didatangan. Itu nak dipikiran. Jangan memikiran nan ndak patut dipikiran. Nan dipikiran waktu itu ketika manusia dihisab, neraka didatangkan, ba nasib awak. Itu dipikir. Dalam surah
Al-Fajr, waji'a yauma idzim bi jahannam, maka didatangkanlah neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada waktu itu manusia baru sadar. Sadar rupanya ndak equal neraka lai, konan sabana neraka rupanya. Kudan baru sadar apa? Baru sadar rupanya yo ada neraka tu yang diceramah-ceramahan dan disampaikan para dai, para ustaz, para ulama, para mubaligh. Oh yo ada neraka tu mah. Baru menyasa, baru sadar. Wa anna lahu dzikra, tapi alu guna sadar waktu tu lain. Tak ada guna sadar. Dan di situ disebutkan sami'u min makanin ba'id, dari tempat yang jauh. Berarti ketika di mahsyar lah ada neraka alun. Neraka baru ada dilihatkan ke manusia ketika dihisab. Baru Allah datangkan neraka dari tempat yang jauh. Di mana tu entah? Didatangkan. Sami'u laha, maka manusia waktu itu mendengar dari tempat yang jauh tadi. Lah tadanga bunyi neraka tu rupanya. Taghayyuza wa zafira. Bara jaraknya dalam riwayat itu sampai 100.000 tahun. 100.000 tahun perjalanan. Lah tadanga di penduduk mahsyar ba'a bunyi kemarahan dan gejolak apinya. Culah mai duit api, tadanga nak bunyi api tu. Kan tadanga ada kalau ada kek ba bunyi no, kan awak tahu dah. Bayangan dari jarak 100.000 tahun lah tadanga bunyi api tu. Balah kira-kira 100.000 tahun lah tadanga bunyi apinya. Dan terdengar pula taghayyuza, kemarahannya. Ba bantu bunyi raungan neraka tu entahlah. Pokoknya ketika dihadapkan kepada manusia, lah nampak neraka itu di manusia, maka tersungkur seluruh makhluk. Tersungkur sadanya. Bahkan Khalilullah Nabi Ibrahim, kekasih Allah, dalam riwayatnya itu tersungkur beliau mencaliak. Tak ada manusia namanya engkau, rupanya iko na neraka tu, iko neraka tu marah orang kesamah syaranya. Bayangkan baik. Jangan awak Nabi Ibrahim tersungkur menangis. Ketakutan. Jangan awak takut, Nabi Ibrahim itu takut. Yang terucap oleh beliau waktu itu dalam riwayatnya itu, ya Allah, aku tidak minta keselamatan pada hari ini untuk siapapun kecuali untuk diriku sendiri. Selamatkanlah aku ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Isa sangat terkenal beliau berbakti ke ibunya. Sangat terkenal berbakti. Pada waktu itu ketika mencaliak pertama neraka jahannam mudi tu banana neraka tu, ya Allah, aku tidak meminta keselamatan untuk orang lain, bahkan ibuku kecil. Untuk ibuku aku tidak minta selamatkan ibuku, tapi selamatkanlah aku ya Allah. Mode tu na takut Nabi Isa. Nabi-nabi yang tak bau dosa, semua itu takutnya. Bayanganlah bah kira-kira awak nan banyak buat dosa nanti, balah takutnya waktu itu. Nah, kita balik ke ayat tadi, ke surah
Al-Ma'arij tafsir juz 29 tadi, yawaddul mujrimun. Yawaddu berasal kata dari wadud, bukan ingin. Kalau ingin uridu kan begitu, aku ingin. Yuridu menginginkan. Tapi yawaddu sabana-bana ingin. Indak ada ragu, indak ada gawa seketik pun dah. Padek bana hatinya orang ko di mahsyar tu nanti. Apoleh orang-orang al-mujrim, orang membawa dosa. Mengatu lau yaftadi min azab yauma idzin, yaitu menebus dirinya dari azab Allah pada hari itu. Ada orang ke masuk penjara, bertanya, ba caranya ambo nak selamat pak je, betabuhinya barambo bayi aja. Itu tebusan namanya. Bisa, tapi kalau ndak ingin masuk penjara, betabuhi berapa? Sekian bayi aja. Sekian dan doanya kan menebus diri. Dan ketika mencari neraka jahanam tadi, manusia yang membawa dosa khususnya inginnya menebus dirinya. Jua bibani, jua bibani, jua anak. Bako anak kecil para ulama, siapa yang paling disayang orang di muka bumi ko? Anak. Tanyalah ibu-ibu ta, ibu-ibu sayang kapak, sayang kanak. Pasti kalau disuruh memilih, pilih apa, pilih anak. Pasti nanti induk pilih anak. Dapat lagi pilihnya dah. Cayolah ceritanya. Anak pilih. Bahkan antara ibu pilih diri ibu atau pilih anak. Cobalah pas malayan dites tu. Ketika kamalayan, anggaplah kini situasi melahirkan tu darurat. Bu, kemungkinan hanya satu yang bisa selamat. Kalau ndak ibu, kalau ndak anak. Ibu pilih nama. Apa pilih ibu tu? Saya tanya. Pasti nama ngecek. Biar lambo meninggal, bu dokter. Asalkan anak bu selamat. Mode tuna sayang induk anak. Tapi kalaulah di akhirat Bapak Ibu mencaliak neraka jahanam tu, kecik no, ya Allah, kok cuy ko bana neraka ko ya Allah, yo ndak taluk dia ambo masuk neraka dia ya Allah, jangan sampai masuk ambo ke neraka ya Allah, ko anak ambo ya Allah, bara urang anak sebut sabalih anak ambo ya Allah, masuk anu ke neraka sadonyo ya Allah, asalkan ambo selamat. Tu kecil, cek induanya. Biarlah anak tu masuk neraka, asalkan awak indak masuk. Itu kecil orang bawa dosa ke akhirat nanti. Kenapa? Saking menakutkannya. Ndak tabayang diorang neraka tu kacau itu doh. Oh, ndak mau dia kecil ustaz-ustaz dulu neraka tu dia. Rupanya ndak manga-manga, ndak sacik kuku kecil ustaz tu doh. Ngerinya neraka tu rupanya. Oh, ndak cukup anak dah, wa sahibatihi wa akhi, dengan isteri dan saudaranya. Setelah anak sianan paling dakik lai sahibatihi, istrinya. Kalau di isteri suaminya. Tu sialai dan sanaknya. Ya Allah, ko anak ambo ya Allah, ko isteri ambo ya Allah. Kalau di isteri, ko suami ambo ya Allah, ko dun sanak ambo ya Allah. Masukannya ke neraka ya Allah, asalkan ambo selamat. Tu kecil. Ko tebusannya masukan selalu orang ko. Oh, ndak cukup dah, wa fasilatihi allati tuwi, dan keluarganya yang melindunginya di dunia. Fasilah itu artinya adalah, kalau dia awak bahasa awaknya,
karib kabiah, ipa bisan, karib kerabat. Siapa nak dakik nambah karib Jawa, nambah karib Jawa, baik dari pihak ayah, baik dari pihak ibu. Ko pihak keluarga ambo dari pihak ayah ya Allah. Ko keluarga ambo dari pihak ibu. Masukan keluarga ambo ko sadonyo. Karena aku asalkan ambo salamai. Ko tebusan. Bahkan tak cukup keceknya waman fil ardi jami'a. Kalau para lurang seluruh di dunia ko ya Allah, tuna keinginannya. Waman fil ardi, seluruh orang di dunia ko campain ke neraka ya Allah, tapi tolong salamai anambo. Kalla, apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Artinya tidak apa? Tidak bisa. Tebusan tidak diterima oleh. Tidak diterima. Kita celek munasabah ayat ko dengan surah Az-Zumar misalnya. Ayat 47. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il azab yaumal qiyamah. Dan sekiranya orang-orang zalim mempunyai segala apa yang ada di muka bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Kalaulah orang tu di dunia goinyo nampunyo sadonyo, ditambah lo sebanyak dunia go balik. Dalam riwayat itu bahkan dikecaan, kalau engkau punya emas sebesar bumi, ameh sagadang bumi, tak sekarang musaji kau dah, sagadang bumi ameh engkau punya di dunia, kata Allah, apakah engkau mau menebus dirimu dari azab? Amuah mude tunanyo ingin menebus dirinya dari azab. Tak ada gunung ratu waktu tu leh. Ameh segadang bumi, amuah ramagihan untuk banak lapih dari azab. Menunjukkan azab di neraka tu yo ndak main-main. Dalam hadis Bukhari, ada orang hidup di dunia ko susah, orang beriman ya, orang muslim, orang beriman, ndak do pernah mencuba hidup senangnya di dunia dah. Sajaklah ia susah sehidupnya sampai mati. Susahkah susah setari. Ndak do pernah mencuba senang, pas di akhirat Allah masukannya ke sarugo. Salincam saja. Kalau awak sadati asa, kalau alo lihat masukan, kalau alo lihat sadati mencaliak sarugo tunya. Batanya Allah, apakah kamu pernah susah hidup di dunia? Ndak ada dah je. Mude tuna sanang sarugo tu. Sadati maksudnya lah 70 tahunnya susah hidup di dunia. Pas sadati masuk sarugo tu, lupanya susah salamuku. Mude tunalah nikmat. Dan begitu juga orang-orang kafir yang hidupnya sajak laya sanang, ndak do pernah merasa susah sampai mati, sanang hidupnya. Ketika di akhirat ba masuk Allah salincam sadatiak kanarako. Pas di kaluan tanya, "Le pernah hidup engkau sanang di dunia?" Ndak do dari Allah. Susah hidupmu selama. Begitu besar dampak sadatiak di neraka. Bayangkan orang di neraka tu sekali ndak salat, 80 tahun. Sekali ndak salat 80
80 tahun. Ndak sadatia dah 80 tahun. Orang paling senang hidup di dunia masuk neraka sadatia. Ndak pernah nyo senang je noh. Apolai berpuluh-puluh tahun. Itu sekali ndak salat. Kalau lah 2 kali, kali lo 2. 3 kali, kali lo 3. Jadi jangan cuba-cuba. Abi akhirat lo ya agai oh ndak semudah tu. Dan tali-tali na ijuk-ijukan kini na isuk lah dia agai ustaz. Oh jangan cuba-cuba mengecek mana itu. Ndak semudah tu kaji di akhirat. Kalau dunia Allah agak semudah-mudahnya. Dia mau bertobat sehari itu saya tobatnya. Sehari itu juga kamu saji baru Allah terima. Tapi di akhirat menangis keluar mata darah, keluar nanah, keluar je mata-mata tu menangis, tak kau terima. Maka apa ibu yang dirahmati Allah, kalau kau bertobat wak dari kini, kau jadi elok wak dari kini, jadi orang elok. Jangan nanti, jangan nantilah insya-Allah nanti. Lun tentu kai dik biswa. Alun tentu lah Bapak Ibu. Kemudian dalam hadis surat Muslim juga disebutkan nanti seseorang dari neraka akan dikeluarkan. Pasnya keluar dari neraka itu ditanya oleh Allah, bagaimana tempatmu di neraka? Aceknya, ndak ada tampik nan saburuak tu ya Allah. Dan ndak ada lo makanan yang saburuak tu. Makanannya busuk, tampiknya sabana buruk. Lalu Allah bertanya, maukah kamu menebus dirimu dengan kalau kamu punya emas sebesar bumi dan ditambah lo sebanyak tu 2 kali bumi gadang amehnya, amu hendak engkau menabuh diri engkau dari azab agar keluar dari neraka kau? Akhirnya kalau punya ambo ya Allah, ambo tebus diri ambo je itu. Biarlah ambo agihan ameh nan 2 kali bumi tu, agar ambo selamat dari neraka. Tu kira-kira. Akhirnya Allah, bohong kamu. Bohong. Dulu di dunia ambo ndak minta sebanyak tu dah cak. Dulu di dunia aku tidak minta sebanyak itu. Aku minta sisakan waktumu sedikit. Luangkan waktumu sedikit. Luangan waktu seketik untuk dakwah. Tak banyak-banyak, seketik kalau tak. Luangkanlah waktu sedikit untuk ibadah. Kaluanlah seketik dari arato. Tak banyak Allah minta 2,5% na wajib lo nya. Kalau sedekah baratakana lo nya. Dulu aku minta ndak sebanyak tu dah insya-Allah, seketiknya. Ndak muah kau ngaluan dah insya-Allah. Kinilah di neraka ameh sekarang bumi baru muah magi. Aku nanya insya-Allah. Maka kalau kamu menebus diri wak dari azab Allah, Bapak Ibu, yakini dengan meningkatkan iman, meningkatkan amal soleh, dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak dakwah, dengan mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Kini bisa anabuh dirinya. Karena di akhirat ndak kata tabuhi lai. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan. Baru tampak dinya azab. Yang dulu ndak manyangkonyo kacau itu azab rupanya dah. Tu ayatnya. Ndak manyangko orang tu azab kacau itu dah. Makanya orang yang bagak-bagak kini kah, yang berani menentang hukum Allah kini kah, berani melecehkan Allah dan Rasulnya, dia tak tahu bahawa di akhirat kemudian. Ketika di akhirat baru tabi rarau nama saya. Tabi rawang. Tak menyangko cuiko azab rupanya. Seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin
Al-Munqadir rahimahullah, ketika membaca ayat kau menangisnya. Menangis membaca ayat kau. Sekiranya orang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi, ditambah lu itu untuk menabuh dirinya dari azab Allah, niscaya akan diagiahnya nanameh sekarang bumi, ditambah lu itu tu untuk menebus dirinya. Dan pada hari itu baru jalih dinyoba azab Allah yang tak pernah disangko-sangkonya selama itu. Selama di dunia tak menyangkonya azab kecuali itu dah. Menangisnya baca ayat kau tabi'in tadi. Saking karihnya tangisnya, tak jago. Ini sedang lalu, tak jago keluarganya sedang. Tersinta. Engkau tangihan, engkau tangihan. Deknya menangis, tak ada jawabnya dah. Dek saking lamunya menangis, tabi'in tadi kau. Tapi khawatir keluarganya, bakok citunan nangisnya. Bakok citunan nangis hudawa tu aja. Lalu dimbaulah kawannya. Kerana dulu kejadian awak menangis sampai dimbau kawan gai untuk mantuan tangis. Kan ada lah. Kalau bangih nilai dimbauan kawan orang kawannya. Pak tu sana bangih bola kawannya bawa. Bangih ke bangihnya. Tapi kalau menangis, Masya Allah, diimbauan kawannya namanya Abu Hazim. Maka ditanya oleh Abu Hazim, bakok menangis engkau? Engkau tangihan. Maka dijalihanlah oleh Muhammad bin Al-Munqadir tadi, ambo membaca ayat kuah. Tunjuknya lah surah Az-Zumar ayat 47 tadi. Jelaslah pada waktu itu azab Allah yang selama ini tidak pernah disangko-sangko kecuali itu azab Allah di akhirat. Mandanga tu menangis loh kawannya kok. Lah sama menangisnya berdua Pak Ibu. Berdua marawa-rawa. Kecik keluarganya, kami mengimbau engkau tadi untuk mantu aninya. Kini juga engkau menangis, nang kalian tangihan. Orang kau bakawan lah menangis berdua-dua. Ikut suasana langka Bapak Ibu. Suasana langkanya taklim di rumah. Muhammad bin Abdul Munqadir konya taklim di rumah. Taklim orang dulu tu lenado kitab hadis. Taklim orang-orang dulu tu Quran saja. Dan dia memang ulama hadis. Orang dulu taklimnya di rumah dengan halaqah Quran. Karena orang tu paham isi Al-Quran. Ketika taklim tu menangis membaca Quran. Menangislah orang di rumah tu. Akhirnya menangis orang tu sekeluarga di rumah. Yang ditangihan orang tu teringat akan akhirat. Ku suasana langka kini ko. Laikah kini antahlah. Orang di rumah menangis suami istri jo anak jo kawannya dek takana akhirat. Ada ndak orang menangis gara-gara takana akhirat di rumah kini? Tu. Tapi kalau menangis habis bareh lai. Pitih lanjut ndak doleh. Tapi menangis karena taklim halaqah Quran takana akhirat menangis. Aku nang kita usahawan bado di rumah wak taklim yang seperti itu. Sehingga takana dewa ba'a negeri akhirat. Kini itulah Bapak Ibu tentang surat yaitu juz 29 Al-Ma'arij tadi, ketika tebusan tidak lagi diterima. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita bersama, dan Allah ampuni segala dosa kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.